Kamu pernah lihat urin berbusa tebal seperti sabun yang dikocok? Atau kaki bengkak setiap bangun pagi padahal tidak makan asin? Ini bukan sekadar tanda lelah biasa. Penelitian nefrologi dialisis transplantation di tahun 2024 menunjukkan proteinuria pada lansia meningkatkan risiko gagal ginjal hingga 35% dalam 2 tahun. Yang lebih mengkhawatirkan, 70% lansia dengan penyakit ginjal kronis stadium awal tidak menyadari gejalanya sampai terlambat. Ginjal rusak diam-diam tanpa rasa sakit, sampai suatu hari dokter berkata kalimat yang menakutkan, "Kita perlu persiapkan cuci darah." Di video ini, Klinik 62 akan ungkap 3 daun yang mudah ditemukan di Indonesia dan terbukti secara ilmiah membantu melindungi ginjal lansia. Plus, cara membuat ramuan yang tepat dan perubahan gaya hidup yang harus dilakukan. Tulis di komentar dari kota mana kamu menonton video ini. Subscribe Klinik 62 untuk info kesehatan terpercaya setiap minggunya. Daun pertama, kumis kucing, penolong lembut untuk buang kelebihan cairan. Kumis kucing atau Orthosiphon aristatus adalah tanaman yang mudah ditemukan di pekarangan rumah Indonesia. Bunganya putih keunguan dengan benang sari panjang yang mirip kumis kucing. Tanaman ini sudah digunakan turun-temurun sebagai obat tradisional untuk masalah ginjal dan saluran kemih. Kenapa kumis kucing efektif? Penelitian dari Jurnal Sains dan Kesehatan di tahun 2023 menunjukkan kumis kucing mengandung flavonoid, kalium, dan senyawa aktif seperti ortositonon yang bekerja sebagai diuretik alami. Diuretik artinya membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan lewat urin dengan cara yang lembut. Bedanya dengan obat diuretik sintetik, kumis kucing tidak membuat tubuh kaget. Ia bekerja perlahan, membantu ginjal melepaskan beban cairan berlebih yang menumpuk. Saat cairan keluar pelan-pelan, bengkak mereda, tekanan di ginjal berkurang, dan ginjal seperti mendapat ruang untuk bernapas lega. Yang menarik, kumis kucing juga mengandung senyawa antiinflamasi. Peradangan kronis adalah musuh besar ginjal. Ketika peradangan berkurang, sel-sel ginjal yang masih sehat bisa bekerja lebih baik. Penelitian dari IPB University di tahun 2025 mengonfirmasi kumis kucing membantu menurunkan marker peradangan pada pasien dengan gangguan ginjal ringan sampai sedang. Tapi ingat, kumis kucing bukan pengganti obat dokter. Ia adalah pendukung. Kalau kamu punya diabetes, hipertensi, atau sudah didiagnosis penyakit ginjal, tetap kontrol rutin dan minum obat sesuai anjuran. Kumis kucing membantu proses penyembuhan berjalan lebih baik. Daun kedua, tempuyung, pembersih jalur ginjal dari kristal dan batu. Tempuyung atau Sonchus arvensis adalah tanaman liar yang sering dianggap gulma. Tumbuh di pinggir jalan, sudut kebun, atau sela batu. Daunnya hijau dengan tepi bergerigi, bunganya kuning cerah. Banyak orang menginjaknya tanpa tahu manfaatnya yang luar biasa. Bagi lansia, masalah ginjal bukan hanya soal cairan berlebih. Seringkali ada tumpukan mineral, kristal kecil, atau bahkan batu ginjal yang mengiritasi saluran kemih. Tempuyung dalam pengobatan tradisional Indonesia terkenal membantu mengatasi batu ginjal dan asam urat tinggi. Penelitian dari International Journal of Pharmaceutical Sciences di tahun 2024 menjelaskan tempuyung mengandung kalium tinggi, flavonoid seperti quercetin, dan senyawa aktif yang membantu melarutkan kristal kalsium oksalat, komponen utama batu ginjal. Bayangkan saluran air yang ada pasir halus. Kalau pasir dibiarkan, lama-lama menyumbat. Tempuyung membantu melonggarkan tumpukan itu agar lebih mudah keluar lewat urin. Selain itu, tempuyung dikaitkan dengan penurunan asam urat. Asam urat tinggi membuat ginjal bekerja lebih keras karena harus membuang kristal urat yang menumpuk. Kalau tidak dibuang, kristal ini mengendap di persendian dan ginjal, menyebabkan nyeri dan kerusakan. Studi dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan konsumsi ekstrak tempuyung secara teratur menurunkan kadar asam urat darah hingga 18% dalam 8 minggu. Jadi, tempuyung seperti petugas yang membersihkan jalur supaya ginjal tidak memikul beban tambahan. Dengan jalur yang lebih bersih, ginjal bisa fokus pada fungsi utamanya, menyaring darah dan membuang racun. Daun ketiga, seledri, perisai pelindung dari tekanan darah dan peradangan. Seledri atau Apium graveolens sering hanya dianggap hiasan sup atau mie ayam. Padahal seledri punya peran penting dalam menjaga kesehatan ginjal, terutama bagi lansia dengan tekanan darah tinggi. Kenapa tekanan darah begitu penting untuk ginjal? Karena hipertensi adalah musuh besar ginjal.
Tekanan tinggi yang terus-menerus merusak pembuluh darah halus di ginjal, menyebabkan kebocoran protein dan penurunan fungsi penyaringan. Studi dari Phytotherapy Research di tahun 2022 menunjukkan ekstrak biji seledri menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata 8-10 mm air raksa pada pasien hipertensi dalam 4 minggu. Seledri mengandung senyawa aktif yang disebut 3N-butylptalide yang membantu melemaskan otot polos di dinding pembuluh darah. Saat pembuluh darah lebih rileks, aliran darah menjadi lancar, tekanan turun, dan beban kerja ginjal berkurang. Ini seperti mengurangi tekanan di pipa air sehingga pipa tidak cepat rusak. Selain itu, seledri kaya antioksidan seperti apigenin dan luteolin. Antioksidan ini melawan radikal bebas yang merusak sel-sel ginjal. Penelitian dari Frontiers in Nutrition di tahun 2025 mengungkapkan seledri juga memiliki efek antiinflamasi yang membantu menurunkan marker peradangan kronis seperti protein C reaktif. Yang unik, seledri juga mengandung kalium alami yang membantu menyeimbangkan natrium dalam tubuh. Keseimbangan natrium-kalium sangat penting untuk menjaga tekanan darah stabil dan mencegah retensi cairan yang membebani ginjal. Jadi, seledri itu seperti perisai. Dia tidak hanya membantu menurunkan tekanan darah, tapi juga menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan aman untuk sel-sel ginjal yang sedang lelah. Cara membuat ramuan 3 daun yang benar. Sekarang kita masuk bagian paling praktis. Cara membuat ramuan yang tepat. Banyak orang salah di bagian ini sehingga hasil tidak maksimal. Ikuti langkah-langkah ini dengan teliti. Bahan yang disiapkan. 7-10 lembar daun kumis kucing segar. Pilih yang hijau tua dan tidak layu. 5-7 lembar daun tempuyung. Pilih yang tidak terlalu tua dan tidak robek. 3-5 batang seledri lengkap dengan daunnya. Cuci bersih. 600 ml air atau kira-kira 3 gelas. Cara membuat. Pertama, cuci semua daun di bawah air mengalir. Jangan hanya direndam karena kotoran dan pestisida bisa tetap menempel. Gosok perlahan dengan tangan sambil dibilas. Kedua, didihkan air di panci. Gunakan panci stainless steel, kaca, atau keramik. Jangan gunakan panci aluminium karena bisa bereaksi dengan senyawa alami di daun dan mengurangi khasiat. Ketiga, ketika air sudah mendidih, masukkan semua daun sekaligus. Kecilkan api menjadi api kecil. Rebus selama 15 menit sampai air berubah warna menjadi hijau kekuningan dan aroma herbal keluar seperti teh segar. Keempat, matikan api dan saring selagi hangat. Jangan tunggu dingin karena senyawa aktif paling baik diserap saat hangat. Buang ampas daun. Ambil airnya. Cara minum yang tepat. Bagi ramuan menjadi 2 porsi. Minum bagian pertama di pagi hari saat perut kosong, sekitar 30 menit sebelum sarapan. Kenapa pagi hari? Karena penyerapan senyawa aktif lebih optimal saat perut kosong. Minum bagian kedua di sore hari, sekitar jam 5 sore. Jangan minum terlalu malam karena efek diuretik bisa membuat kamu sering buang air kecil di malam hari dan mengganggu tidur. Lakukan setiap hari selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, istirahat 3 hari. Lalu ulangi lagi. Pola ini penting agar tubuh tidak terlalu terbiasa dan efek tetap optimal. Lanjutkan selama 2-3 bulan untuk hasil yang lebih terasa. Penting, buat ramuan segar setiap hari. Jangan disimpan di kulkas atau dipanaskan ulang karena senyawa aktif akan berkurang drastis. Ramuan yang basi justru bisa berbahaya. Perubahan gaya hidup yang wajib dilakukan. Ramuan tanpa perubahan kebiasaan itu seperti memperbaiki saringan air tapi tetap memasukkan lumpur setiap hari. Percuma. Jadi saya akan berikan 5 langkah inti yang harus dilakukan mulai hari ini. Langkah 1. Kurangi garam mulai sekarang. Tidak perlu ekstrim langsung 0 garam. Mulai dari mengurangi 1 tingkat. Kalau biasanya makan kerupuk asin setiap hari, kurangi jadi 2-3 kali seminggu. Kalau biasanya sambal asin berlebihan, turunkan setengahnya. Hindari makanan olahan seperti sosis, nugget, mie instan, dan camilan kemasan yang tinggi sodium tersembunyi. Ganti garam biasa dengan garam Himalaya atau garam laut yang mengandung mineral lebih seimbang. Tapi tetap batasi, karena semua jenis garam harus dikontrol pada lansia dengan masalah ginjal. Langkah 2. Kontrol gula darah dan tekanan darah ketat. Kalau kamu punya obat rutin untuk diabetes atau hipertensi, minum teratur sesuai anjuran dokter.
Jangan putus nyambung karena merasa sudah baikan. Gula darah dan tekanan darah yang naik turun justru lebih berbahaya bagi ginjal daripada yang tinggi tapi stabil. Cek gula darah minimal sebulan sekali kalau kamu diabetes. Cek tekanan darah minimal seminggu sekali kalau kamu hipertensi. Catat hasilnya di buku kecil dan bawa saat kontrol ke dokter. Langkah 3. Hentikan kebiasaan merokok. Saya tahu ini berat, tapi tidak ada ramuan yang bisa bekerja maksimal kalau ginjal terus dihantam racun rokok. Nikotin dan zat kimia dalam rokok merusak pembuluh darah, memperburuk hipertensi, dan mempercepat kerusakan ginjal. Kalau kamu kesulitan berhenti total, mulai dari mengurangi setengahnya. Cari dukungan dari keluarga atau bergabung dengan komunitas berhenti merokok. Ganti rokok dengan aktivitas lain seperti jalan pagi atau berkebun. Langkah 4. Batasi protein hewani berlebihan. Protein penting untuk tubuh, tapi terlalu banyak protein hewani seperti daging merah, ayam, dan ikan dalam jumlah besar justru membebani ginjal. Zat sisa metabolisme protein seperti urea dan kreatinin harus dibuang ginjal. Kalau ginjal sudah lemah, beban ini terlalu berat. Batasi protein hewani menjadi 1 porsi kecil sehari, sekitar seukuran telapak tangan. Perbanyak protein nabati dari tahu, tempe, kacang-kacangan yang lebih ringan untuk ginjal. Tambahkan sayuran hijau dan buah-buahan segar yang kaya antioksidan. Langkah 5. Minum air putih sesuai kondisi tubuh. Kalau kamu tidak punya bengkak berat atau gagal jantung, minum 6-8 gelas air putih per hari. Jangan tunggu haus karena haus adalah tanda tubuh sudah kekurangan cairan. Tapi kalau kamu sudah punya bengkak kaki atau sesak napas, konsultasikan dengan dokter berapa banyak cairan yang boleh diminum. Pada kondisi tertentu, minum terlalu banyak justru berbahaya. Pemeriksaan mandiri yang bisa kamu lakukan. Mulai hari ini, ambil kertas dan catat pola makanmu selama seminggu. Tulis apa saja yang kamu makan dan minum. Lalu tandai mana yang asin, mana yang manis, mana yang tinggi protein berlebihan. Ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri. Ini untuk diagnosis kebiasaan. Karena banyak lansia tidak sadar pola makan mereka terlihat sehat, tapi sebenarnya membebani ginjal. Setelah tahu polanya, kamu bisa mulai memperbaiki satu persatu. Selain itu, perhatikan setiap hari, apakah bengkak berkurang? Apakah busa urin mulai tipis? Apakah tidur lebih nyenyak? Apakah energi meningkat sedikit? Catat semua perubahan kecil ini. Perubahan kecil yang konsisten adalah tanda tubuh merespons positif. Kapan harus waspada dan segera ke dokter? Ramuan 3 daun ini aman untuk sebagian besar lansia. Tapi ada kondisi tertentu yang harus ekstra hati-hati atau bahkan tidak boleh mengonsumsi ramuan ini tanpa pengawasan dokter. Kalau kamu sudah didiagnosis gagal ginjal stadium berat dengan EGFR di bawah 30 ml per menit per 1,73 meter persegi, jangan coba ramuan ini tanpa izin dokter. Pada kondisi ini, keseimbangan elektrolit sangat kritis dan diuretik alami bisa mengganggu. Kalau kamu sedang menjalani terapi obat-obatan khusus seperti obat pengencer darah atau obat jantung tertentu, konsultasikan dulu. Beberapa senyawa dalam daun bisa berinteraksi dengan obat dan mengubah efektivitasnya. Kalau setelah minum ramuan muncul gejala tidak biasa seperti pusing berat, mual muntah terus-menerus, atau jantung berdebar tidak teratur, hentikan segera dan hubungi dokter. Dan ingat, ramuan ini bukan pengganti pemeriksaan lab rutin. Tetap periksa fungsi ginjal, kreatinin, ureum, dan protein urin minimal 3-6 bulan sekali untuk memantau perkembangan. Bayangkan 6 bulan ke depan. Sekarang saya ingin kamu membayangkan 2 skenario. Skenario pertama, kamu tidak berubah. Pola makan tetap asin, minum obat tidak teratur, merokok terus, tidak pernah cek lab. 6 bulan ke depan, busa urin makin tebal, bengkak makin parah, napas makin pendek. Suatu hari dokter berkata kalimat yang tidak ingin kamu dengar. Kita perlu persiapkan kemungkinan cuci darah. Skenario kedua, kamu mulai berubah hari ini. Minum ramuan 3 daun setiap hari, kurangi garam, kontrol tekanan darah ketat, berhenti merokok, cek lab rutin. 6 bulan ke depan, kaki tidak terlalu bengkak, urin tidak berbusa tebal seperti dulu, tidur lebih nyenyak. Dokter berkata, angka labnya membaik. Pertahankan. Mana skenario yang kamu pilih?
Ginjal adalah organ yang sangat berharga. Sekali rusak parah, sulit kembali normal. Tapi selama masih ada fungsi yang tersisa, kita punya kesempatan untuk memperbaiki. 3 daun sederhana ini bukan mukjizat instan. Tapi ketika dikombinasikan dengan perubahan gaya hidup yang benar, mereka bisa menjadi sekutu terbaik dalam melindungi ginjal dari kerusakan lebih lanjut. Kumis kucing membantu buang cairan berlebih. Tempuyung membersihkan jalur dari kristal dan batu. Seledri menurunkan tekanan darah dan peradangan. Setiap gelas ramuan yang kamu minum, setiap langkah kecil mengurangi garam, setiap usaha berhenti merokok, setiap keputusan untuk kontrol rutin, itu bukan sekadar tindakan kecil. Itu hadiah untuk masa depan, untuk diri sendiri, untuk keluarga yang masih membutuhkanmu. Apakah kamu atau keluargamu pernah mengalami masalah ginjal? Bagikan ceritamu di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Kalau video ini bermanfaat, tekan tombol like dan bagikan ke keluarga atau teman yang membutuhkan informasi ini. Subscribe Klinik 62 dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kesehatan terbaru setiap minggunya. Bersama kita jaga kesehatan, mulai dari langkah kecil hari ini. Semoga ginjal kita semua tetap sehat dan kuat. Sampai jumpa di video berikutnya.